wabarakatuh. Halo sahabat Prosa, bersama saya Desi Mayasari dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuk Linggau. Dalam program acara Prosa, Prosa merupakan program promosi usaha yang bertujuan untuk memberikan informasi. Informasi ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para calon investor untuk berinvestasi di Kota Lubuk Linggau. Saat ini kita sedang berada di salah satu rumah sakit yang terkemuka di Kota Lubuk Linggau, Rumah Sakit Arbunda. Ayo, mari ikuti ke dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Prosa. Saat ini kita sudah bersama Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuk Linggau, Bapak Hendra Gunawan. Dan juga di sampingnya ada Ibu Eti Meliani, Eskep Nurse dari Rumah Sakit Arbunda, yang merupakan kasih keperawatan. Dan Bapak Andika Wirakusuma adalah Ketua Yayasan Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Indonesia yang ada di Kota Lubuk Linggau. Kami persilakan kepada Bapak Kepala Dinas DPM PTSP Kota Lubuk Linggau untuk menjelaskan program terbaru dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuk Linggau, khususnya di bidang promosi, yaitu Prosa. Silakan Bapak. Terima kasih Mbak Desi. Jadi kami di sini selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuk Linggau ini memiliki program Prosa, yaitu program promosi usaha, yaitu ada di bidang promosi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuk Linggau. Jadi di mana DPM PTSP ini mencoba mempromosikan usaha-usaha atau investasi dari pelaku usaha, baik di media sosial maupun dengan pelaku-pelaku usaha lainnya, bahwa di Kota Lubuk Linggau ini memiliki investasi-investasi yang memang sudah luar biasa. Nah, jadi bagi masyarakat ini bisa mengetahui lebih detail apa-apa saja sih usaha-usaha yang ada di Kota Lubuk Linggau. Nah, ini baru kita mulai di tahun 2021 ini ya. 2022 maaf ya. 2022 dengan harapan yang pertama, masyarakat di Kota Lubuk Linggau ini tahu apa sih fasilitas di tempat usaha yang kita talkshow-kan ini. Contohnya di Arbunda hari ini mungkin berbeda dengan rumah sakit lainnya, baik masalah pelayanannya, kemudian masalah keperawatannya, kemudian masalah biaya, kemudian masalah perlengkapan dan sebagainya macam yang ada di Arbunda ini. Begitu juga dengan yang lain-lainnya ya, seperti hotel dan lainnya akan kita lakukan di Kota Lubuk Linggau. Tujuannya apa? Nanti ke depan ini akan kita rangkum sebagai penunjang daerah kita, Kota Lubuk Linggau. Jadi Lubuk Linggau ini memiliki fasilitas kesehatan yang lengkap. Bukan hanya saja di Arbunda, mungkin di Rumah Sakit Siloam, kemudian di Rumah Sakit Siti Aisyah, mungkin di rumah sakit yang lain, sehingga akan menjadi promosi di luar Kota Lubuk Linggau, seperti di daerah Rejang Lebong. Ini bisa kita promosikan bahwa daerah Kota Lubuk Linggau nanti mungkin bisa jadi kunjungan untuk masyarakat dapat berobat ya. Itu di bidang kesehatan. Nah, begitu juga di bidang lainnya seperti bidang pariwisata, hotel-hotel sebagai fasilitas penunjang yang ada di Kota Lubuk Linggau. Dengan harapan bukan hanya masyarakat Lubuk Linggau saja yang nanti akan tahu apa saja ada investasi yang ada di Kota Lubuk Linggau, namun di luar Kota Lubuk Linggau, karena Kota Lubuk Linggau ini sangat berdekatan dengan 8 ya kabupaten kota lainnya, sehingga bisa Kota Lubuk Linggau ini bisa menjadi daerah kunjungan ya, baik kunjungan sekolah, kunjungan kesehatan, kunjungan wisata dan lain sebagainya. Nah, jadi itu. Nah, kenapa kami kesini? Terus terang saja
kami juga di sini menghadirkan pengacara ya dari Yayasan Perlindungan Hukum. Jadi kami ingin pelaku usaha ini dilindungi ya. Jadi kan pelaku usaha sudah mengeluarkan investasi yang cukup besar. Jadi pelaku usaha wajib dilindungi karena mereka sudah berinvestasi, mereka sebagai warga negara sama. Jadi tapi dengan catatan seperti yang disampaikan tadi bahwa pelaku usaha harus menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang ada, seperti itu. Jadi itu. Ya, jadi di sini juga kita bekerja sama dengan Yayasan Perlindungan Hukum Indonesia yang ada di Kota Lubulingga, Bapak Andika Wira. Jadi di mana seluruh pelaku usaha yang ada di Kota Lubulingga ini wajib dilindungi. Nah, wajib dilindungi karena mereka sudah berinvestasi di Kota Lubulingga. Nah, namun ada namunnya ya. Pelaku usaha harus menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Nah, jadi itu. Jadi sama saja pelaku usaha ini kan masyarakat Kota Lubulingga juga. Nah, dalam rangka mendorong percepatan berusaha di Kota Lubulingga, maka pelaku usaha harus kita lindungi. Jadi itu. Terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas DPM PTSP Kota Lubulingga atas penjelasannya. Dan kepada Ibu Eti dan Bapak Wira, mohon maaf karena Bapak Kepala Dinas ada kegiatan yang lainnya. Jadi mohon undur diri. Saya mohon izin, Pak Wira. Iya, Pak. Terima kasih. Halo sahabat Prosa, saat ini kita sudah bersama Ibu Eti Melani, Eskep Nurse yang merupakan kasih keperawatan dari RS Arbunda. Dan di sampingnya ada Bapak Andika Wira Kusuma yang merupakan ketua dari Yayasan Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Indonesia. Baiklah, Ibu Eti, apa kabar Bu? Alhamdulillah baik Bu. Ini kita langsung aja Bu ya. Bisa Ibu ceritakan Bu bagaimana sejarah singkat tentang Rumah Sakit Arbunda Kota Lubuk Linggau? Oke ya, Rumah Sakit Arbunda Lubuk Linggau ini adalah salah satu cabang dari Rumah Sakit Arbunda Prabu Muli. Jadi yang didirikan oleh Dr. Abdurrahman, spesialis Obgyn. Beliau adalah pemilik rumah sakit AR Bunda di Prabu Muli. Jadi di tanggal 19 September 2013, Rumah Sakit AR Bunda Lubuk Linggau resmi didirikan di Lubuk Linggau. Di mana Dr. Haji Abdurrahman SPOG merupakan salah satu anak Lubuk Linggau ya, karena beliau lahir di kota Lubuk Linggau. Jadi rumah sakit ini resmi didirikan di tanggal 19 September di 2013. Dengan waktu itu kita tempat tidurnya mulai dari kurang dari 40 tempat tidur, dan kita berkembang di tahun 2013, 2014, 2015 hingga kita juga terakreditasi di 2016. Kemudian alhamdulillah 2017 kita sudah bintang 5 paripurna, sudah terakreditasi, dan sampai sekarang dengan jumlah tempat tidur kita alhamdulillah 278 tempat tidur. Terus pertanyaan selanjutnya Bu, fasilitas pendukung apa saja yang tersedia di Rumah Sakit Arbunda ini? Kalau berbicara untuk fasilitas mendukung ya, kalau di sini kita namanya fasilitas penunjang. Untuk fasilitas penunjang sendiri di Rumah Sakit Arbunda Lubuk Linggau banyak. Yang salah satunya adalah yang pertama kita ada laboratorium lengkap. Lengkap kenapa lengkap? Karena kita dilengkapi dengan dokter spesialis patologi klinik, Dr. Muhammad Taufan Lutfi, SPPK, dan juga kita ada PCR test, di mana PCR test kemarin kita juga terafiliasi dengan Peduli Lindungi. Kemudian yang kedua kita ada instalasi farmasi kita 24 jam. Kemudian kita penunjang lainnya, kita ada radiologi, di mana radiologi terbarunya kita di 2022 ini alhamdulillah kita CT scan kita sudah 128 slice, dan satu-satunya ada di Lubuk Linggau. Kemudian dengan ronsen kita PCR. Kemudian yang ketiga fasilitas penunjang kita yang ada cuci darah, hemodialisa juga ada di Rumah Sakit AR Bunda Lubuk Linggau. Kemudian juga kita ada PICU, NICU, ICU, ICCU. Kemudian kita juga selain itu ada EEG, endoskopi. Kemudian sampai terakhir juga kita laundry pasien pun ada di Rumah Sakit AR Bunda Lubuk Linggau, seperti itu.
Alhamdulillah rupanya sudah lengkap sekali Bu ya. Alhamdulillah sekali Bu, alhamdulillah Rumah Sakit AR Bunda Lubuk Linggau sudah lengkap. Selain fasilitas pendukung tersebut Bu, apakah ada fasilitas unggulan lain dari Rumah Sakit AR Bunda? Untuk masalah fasilitas unggulan ya, kita ada beberapa fasilitas unggulan yang ada di Rumah Sakit AR Bunda Lubuk Linggau. Yang pertama kita ada poliklinik kebidanan. Poliklinik kebidanan kita itu eksklusif. Kenapa dibilang eksklusif? Karena yang pertama, ruang tunggu kita nyaman sekali karena kita terpisah dari ruangan tunggu lainnya untuk ruangan tunggu untuk di poli kebidanan. Kemudian untuk di poli kebidanannya kita USG kita 5 dimensi, kemudian kita hasil setiap USG-nya kita bisa hasilnya aplikasi langsung tercepi, jadi bisa masuk di handphone. Jadi setelah USG kita bisa lihat nih hasilnya seperti apa, dan juga setelah USG untuk di poli kebidanan kita bisa cetak seperti yang di depan ini. Kita bisa cetak dalam bentuk print boneka, kristal printing, kemudian juga printan kita juga lebih jelas karena kita ada USG 5 dimensi. Kemudian untuk di AR Bunda, masalah kebidanan kita ada unggulan kita yang terbaru ini adalah ERAX. Jadi ERAX ini adalah salah satu metode operasi yang meminimalisir nyeri dan mempercepat proses pemulihan. Itu pun juga ada di Rumah Sakit AR Bunda Lubuk Linggau dan bisa melayani semua pasien, baik itu pasien umum maupun pasien BPJS. Kemudian ada yang kedua juga untuk layanan unggulan kita itu adalah eye center. Jadi Rumah Sakit AR Bunda Lubuk Linggau juga ada poliklinik mata atau eye center, di mana eye center ini sendiri juga terpisah dari ruangan lainnya. Dia ada di lantai 2 berdekatan dengan poliklinik kebidanan, dan itu ruang tunggunya nyaman, terpisah. Karena kenapa terpisah kan, kalau yang ke poli ke mata ini kan banyak lansia nih, karena kan lansia sangat beresiko sekali nih, maka kita pisahkan untuk ruang tunggunya. Kemudian untuk poliklinik lainnya juga unggulan kita adalah poliklinik anak. Anak ini salah satunya kenapa unggulan karena ruangannya juga terpisah ruangannya. Kemudian di anak ini setiap juga saya lupa tadi, untuk yang setiap melahirkan di Rumah Sakit AR Bunda Lubuk Linggau juga kita ada tes OAE namanya, dan juga BERA. Jadi misalnya ini anak-anak yang terganggu untuk masalah pendengaran, kita ada deteksi dini untuk gangguan pendengaran, itu kita ada OAE. Jadi setiap bayi yang lahir di Rumah Sakit AR Bunda Lubuk Linggau, baik itu mau menggunakan BPJS umum, semuanya kita akan ada pemeriksaan namanya OAE. Jadi di semua bayi yang lahir akan dicek. Kemudian kalau misalnya nih anak-anak nih masih usia di atas, masih anak-anak tergolong balita, misalnya ada terganggu pendengarannya, kita juga ada namanya tes BERA. BERA pun juga ada di AR Bunda. Jadi itu adalah salah satu unggulan yang ada di Rumah Sakit AR Bunda Lubuk Linggau. Selain itu kita juga banyak poliklinik lainnya, tapi untuk unggulan kita untuk poliklinik alhamdulillah lengkap ada di AR Bunda. Pertanyaan selanjutnya Bu, di masa COVID-19 ini pemerintah telah menentukan SOP untuk protokol kesehatan. Bagaimana protokol kesehatan di Rumah Sakit AR Bunda ini dijalankan? Oke, untuk protokol kesehatan di Rumah Sakit AR Bunda Lubuk Linggau, kita tetap prokes, yang pertama kita tetap menyediakan cuci tangan, kemudian kita tetap cek suhu di bawah, kemudian seluruh ruangan kita didesinfeksi secara rutin, dan setiap ruang tunggu di Rumah Sakit AR Bunda Lubuk Linggau juga disertai dengan HEPA filter. Kemudian kita seluruh karyawan kita Rumah Sakit AR Bunda Lubuk Linggau juga sudah vaksinasi COVID-19 dan juga booster di bulan Agustus kemarin. Jadi alhamdulillah insya Allah aman untuk berobat di Rumah Sakit AR Bunda Lubuk Linggau. Terakhir ya Bu ya, harapan RS Rumah Sakit AR Bunda ini ke depannya itu bagaimana? Untuk bicara masalah harapan ya Mbak ya, untuk harapan Rumah Sakit AR Bunda Lubuk Linggau ke depannya ya, harapan kami semoga Rumah Sakit AR Bunda Lubuk Linggau ini tetap meningkat jumlah pasiennya, alhamdulillah tetap meningkat, dan kita juga bisa menambah untuk fasilitas-fasilitas penunjang lainnya. Bahkan kita nanti ada yang terbaru nanti insya Allah, supaya Rumah Sakit AR Bunda Lubuk Linggau tetap menjadi sesuai dengan visi dan misi kita, tetap menjadi pusat rujukan bagi masyarakat Kota Lubuk Linggau dan sekitarnya, dan kita tetap melayani dengan profesional dan tulus. Itu harapan kita. Terima kasih kepada Ibu Eti Meliani Sama-sama Mbak atas penjelasannya, dan kami juga mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada
Rumah Sakit Al-Bunda atas ketaatannya dalam membayar pajak dan penyampaian LKPN setiap tahunnya. Saat ini bersama kita juga ada Bapak Andika Wirakusuma. Iya. Bapak Andika ini merupakan Ketua Yayasan Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Indonesia yang merupakan mitra dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuk Linggau dalam memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha. Apa kabar Bapak Wira? Alhamdulillah sehat. Langsung aja nih Pak ya, saya mau menanyakan. Iya. Bagaimana kategori pelaku usaha yang berhak menerima perlindungan hukum? Kategori pelaku usaha yang dapat menerima perlindungan hukum dari Yayasan Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Indonesia, yaitu dari UKM, UMKM maupun yang skala besar. Karena seperti dalam kata pelaku usaha sendiri, maksud dari pelaku usaha yaitu setiap orang atau perorangan yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum yang berdiri berkedudukan di wilayah Republik Indonesia, baik bersama-sama maupun sendiri. Nah, jadi pelaku usaha itu tidak menutup kemungkinan bahwa yang bakal kita beri perlindungan hukum, baik itu UMKM, UKM maupun skala besar. Gitu. Apa manfaat bagi pelaku usaha menjadi mitra dari lembaga Yayasan Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Indonesia ini, Pak? Manfaat daripada pelaku usaha yang telah mendapat perlindungan hukum atau pembinaan hukum dari Yayasan Perlindungan Hukum Pelaku Usaha, yaitu mereka merasa aman, nyaman dalam menjalani usahanya, karena mereka ada rasa taat terhadap peraturan perundang-undangan karena telah dibina. Terakhir Pak, apa pesan Bapak kepada para pelaku usaha baik yang sudah berinvestasi di Kota Lubuk Linggau ataupun yang baru mau akan berinvestasi? Kalau bagi pelaku usaha yang telah berdiri atau telah berinvestasi di Kota Lubuk Linggau, pesannya taatlah peraturan dan perundang-undangan. Jadilah pelaku usaha yang beretikat baik, pelaku usaha yang jujur, itu pesan-pesannya. Untuk pelaku usaha yang ingin atau akan berinvestasi di Kota Lubuk Linggau, pesannya jangan takut untuk berinvestasi di Kota Lubuk Linggau, dikarenakan di Kota Lubuk Linggau ada perlindungan hukum pelaku usaha dalam melaksanakan usahanya. Dalam menjalani usahanya, mereka bisa berkonsultasi atau kalau ada permasalahan hukum maupun tidak ada permasalahan hukum dalam menjalani usahanya. Gitu. Jadi intinya para investor dan yang akan berinvestasi di Kota Lubuk Linggau ada jaminan untuk perlindungan hukumnya, gitu ya Pak? Ya, walaupun pelaku usaha itu diberi perlindungan hukum dari Yayasan Perlindungan Pelaku Usaha, namun pelaku usaha tidak boleh serta-merta berlaku sewena-wena dalam menjalani usaha. Mereka harus taat hukum dan peraturan perundang-undangan. Gitu. Baiklah, terima kasih Ibu Eti dan Bapak Wira atas kesempatannya sudah meluangkan waktu bersama berbincang-bincang bersama sahabat Prosa. Jika sahabat Prosa ingin mengetahui lebih lanjut mengenai Rumah Sakit Al-Bunda ini, bisa di-follow di akunnya Bu ya? Di mana, Bisa. Untuk yang ingin tahu nih tentang lebih lanjut apa aja sih yang Rumah Sakit ARD Lubuk Linggau, bisa follow Instagramnya kita di Rumah Sakit ARD Lubuk Linggau. Kemudian kita di Facebooknya kita di Rumah Sakit ARD Lubuk Linggau LLG juga ada di Facebooknya kita. Jadi yuk jadi sahabat AR Bunda. Dan jangan lupa juga sahabat Prosa semua untuk memfollow akun media sosial IG dan Facebook DPMPTSP Kota Lubuk Linggau serta dukungannya ke channel YouTube kami. Beri like, komen, share, serta subscribe. Terima kasih. Semua bisa investasi. Pak Bunda, ya, insya Allah kedepannya lebih baik lagi. Di sini Rumah Sakit Al-Bunda mendapat piagam penghargaan atas turut serta sebagai pelaku usaha taat hukum dan peraturan perundangan Indonesia karena telah dibina oleh Yayasan Perlindungan Hukum Pelaku Usaha. Terima kasih.